Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, di malam hari ini kita diberikan kesehatan dan juga diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang terpenting adalah kenikmatan keimanan dan juga keislaman, hingga kita bisa kembali di majelis ilmu. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, ya. Bagaimana telah dijelaskan tentang amalan anggota badan. Jadi di setiap anggota badan kita itu adalah memiliki amalan-amalan, ya. Juga dijelaskan surat Al-Baqarah ayat 143, ya. Firman Allah, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi raufur rahim. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sedangkan menurut para ahli tafsir, yang dimaksud imanakum di sini adalah sholat kalian. Semasa menghadap ke Masjidil Aqsa sebelum menghadap ke Masjidil Haram. Maka setelah turunnya ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk sholat menghadap Masjidil Haram, maka sebagian kaum muslimin khawatir dengan nasib saudara-saudara mereka yang meninggal atau terbunuh sebelum adanya perpindahan kiblat. Maka Allah berfirman dengan ayat ini sehingga menegaskan bahwasanya tidak disia-siakan amal mereka. Nah, disinilah diantaranya adalah sholat mereka tidak akan disia-siakan. Artinya terpetik bagaimana sholat dengan kiblat, ya. Itu adalah kaidah dan juga syarat, ya. Syarat sah sholat diantaranya ada kiblat, ya. Dan juga bagaimana setiap amal tentunya tidak akan disia-siakan oleh Allah. Karena itulah dijelaskan dalam hadis Barra bin Azib yang menjelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, ya. Yaitu sesungguhnya beberapa orang sahabat telah mati dan terbunuh sebelum adanya perubahan arah kiblat. Jadi para sahabat sudah meninggal dan mereka mengerjakan sholat dengan menghadap kiblat yang lama, yaitu Masjidil Aqsa. Kami tidak mengetahui apa yang harus kami katakan mengenai sholat mereka sebelum pindahnya kiblat. Maka Allah menurunkan ayat ini, ya. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Artinya tidak akan disia-siakan amalan kalian, yaitu diantaranya juga sholat, ya. Dan juga firman Allah yang lain diantaranya surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, ya. Yang menjelaskan seluruh amalan yang disebutkan termasuk bagian dari keimanan, ya. Yaitu diantaranya wajilat qulubuhum, ya. Mereka hatinya bergetar apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ya, karena takut kepadanya. Jadi terkandung rasa takut kepada Allah, ya. Kemudian juga
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yaitu juga bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan juga bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian juga disebutkan di sini alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu diantaranya orang-orang yang menegakkan sholat, ya, artinya menegakkan sholat tentunya tidak hanya sekedar sholat saja, tapi dengan kaifiatnya, dengan adab-adabnya, dengan kaidahnya, dengan rukun dan juga syaratnya yang dipenuhi, dan juga dengan sunnah-sunnahnya, dan juga menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Maka jaminannya adalah ulaika humul mu'minina haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang mu'minuna haqqan, ya, orang-orang yang mukmin yang sebenarnya. Bagi mereka di sisi Rabb mereka derajat-derajat yang tinggi, ampunan dan rezeki yang mulia. Inilah yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Bagaimana rezeki yang mulia. Dan juga ditunjukkan dalam beberapa tafsir bahwasanya innama itu bukan hanya sesungguhnya, tapi adatul hasar, ya, pembatasan. Jadi ya cuman orang-orang yang demikian saja yang disebutkan sifat-sifatnya gitu. Artinya yang lain tidak gitu. Hanya orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut sajalah yang disebut orang-orang yang beriman. Dan juga ayat yang semakna dengan ayat di atas itu sangat banyak, ya. Di antaranya juga firman Allah di surah An-Nur ayat 62 yang menjelaskan bagaimana orang-orang yang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jika mereka bersama Rasul-Nya untuk melaksanakan sebuah urusan bersama, mereka tidak pergi sebelum mereka meminta izin kepada Rasul-Nya. Jadi ada ketaatan, adanya ketaatan yang mereka jalankan kepada Rasul-Nya. Jadi sebelum melakukan apa-apa, tindakan apa gitu, ya, perbuatan apa gitu, ya, mereka minta izin. Nah, ini terbetik artinya adanya izin itu ketaatan kepada Rasul-Nya, ya, bahwasanya ibadah itu harus ada ketaatan, dan ibadah tanpa ketaatan ya akan jadi tidak bermanfaat, malah tidak akan diterima, ya. Tidak termasuk ibadah. Ya, tidak termasuk ibadah malah. Jadi malah menambah dosa gitu. Ketika tidak taat gitu, ya. Menambah-nambah atau mengada-ada dalam beramal gitu, ya, gitu. Karena itulah wajibnya seorang muslim itu harus taat kepada Rasul-Nya. Dan dikatakan bahwasanya orang-orang yang meminta izin itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Surah An-Nur ayat 62. Dan juga sabda Rasulullah kepada para utusan Bani Abdul Qais yang belajar kepada beliau. Dalam sebuah hadisnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billah, ya. Atau ini kayak Al-Quran, ya. Cuman asbabun nuzulnya itu disebutkan dalam hadis, ya, gitu. Yaitu Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah, kemudian beliau bertanya kepada mereka, yaitu ayat ini, ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Tuh, jadi lebih tahu itu, ya. Maka Rasulullah bersabda, beriman kepada Allah adalah
Di antaranya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah gitu ya. Nah, ini kayaknya ngulang ayat yang tadi nih. Oh, ada kesalahan penulisan ternyata. Ternyata di sininya ini ayat, sininya hadis gitu. Ada penulisan itu. Penulisan aja beda artinya gitu dengan yang dibaca. Berarti ini hadisnya nggak dikutip ya gitu. Berarti cuman maknanya aja ya. Berarti ini ayatnya ini kan ayat yang tadi dibaca ya. Surat An-Nur ayat 62. Jadi maksudnya ya hadisnya adalah yang tadi ya. Yang maknanya Rasulullah bersabda yaitu tentang beriman kepada Allah itu adalah bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan memberikan 1/5 hasil rampasan perang kepada Rasulullah untuk dipergunakan guna kepentingan umum. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Iman dan juga Muslim. Dan juga sabda Rasulullah, la yasniz zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika seorang berzina, ia tidak berada dalam keadaan yang mukmin. Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Ketika seseorang meminum khamr, ia tidak berada dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Ketika dia mencuri, ini dengan qaf ya, bukan dengan kaf ya, jadi beda ya. Yasriku dengan yasriku ya gitu. Yasriku mah ya syirik gitu ya dengan kaf gitu ya. Kalau yasriku nah itu mencuri gitu ya. Itu beda seperti. Iya, syaroko. Iya, kaf dengan kaf itu. Mencuri. Iya. Jadi pengaruh itu Pak. Iya. Dan kalau di sini tidak memakai shin ya, tidak memakai shin yang besar tapi ya seriku ya gitu. Artinya sangat jauh ya. Iya. Padahal hurufnya hampir sama. Iya. Beda sedikit. Jadi ini mah shin yang kecil ya, ya seriku. Rambutan buah. Rambutan. Iya. Iya. Apa artinya beda? Nah ini berpengaruh tentunya kalau baca Al-Quran, apalagi kan di ayat Al-Quran juga ada ya di surat apa itu teh? Makanya Iya. diterjemah dengan Quran lagi. Iya, makanya itu terjemah dengan ayat lagi gitu. Didukung sama ayat lain. Namun pendukung hanya gitu, bisa salah paham, bisa salah tafsir. Makanya kan Ibnu Katsir selalu yang pertama itu yang prioritas itu mendahulukan ayat dulu yang ditafsirkan dengan ayat. Ayat dengan ayat. Hadis membaik. Iya. Terus setelah tidak ini atau mandap baru ke hadis gitu kan. Jadi wala yasriku ya, pakai sin dan juga qaf ya. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Ketika seseorang itu mencuri, ia tidak berada dalam keadaan seorang mukmin. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Ketika seseorang merampas harta orang lain sehingga pandangan mereka tertuju kepadanya, ia tidak berada dalam keadaan sebagai seorang mukmin. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang haram
itu merupakan bagian dari keimanan. Jadi bagian dari keimanan itu adalah menjaga dari yang haram-haram. Sebaliknya ketika dia melakukan dosa-dosa besar, itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman itu sendiri. Jadi kalau di sini yang dimaksud tidak dalam keadaan mukmin itu adalah menghilangkan, itu maksudnya adalah mengurangi ya, bukan maksudnya jadi kafir ya, tapi mengurangi keimanan itu. Jadi mengurangi keimanan ketika melakukan demikian dosa-dosa besar ya, gitu. Dan juga nanti terdapat hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini ya, yang menunjukkan tiada sempurnanya iman orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan perintah-perintah syariat, seperti dalam hadis la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak ada iman pada diri orang yang tidak menjaga amanah, maksudnya tidak sempurna keimanannya atau berkurang keimanannya, dan tidak ada agama pada diri orang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad dari bin Abi Syaibah bin Hibban dan seterusnya ya, atau riwayat Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah ya maksudnya, dan juga Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir ya, sahih oleh Al-Albani, dan juga dari Sahih Al-Jami As-Shaghir ya. Nah itu nanti kita akan kaji juga hadis yang lain ya, yang menerangkan tentang keimanan ini ya. Wa'alaikum minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.